Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Dia dari Ilmu Komunikasi A19. Baik, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah hubungan dan kontak antar manusia, baik individu maupun kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, komunikasi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian, proses komunikasi itu menyampaikan pesan kepada komunikasi untuk menciptakan suatu persamaan antara komunikasi dan komunikator. Pengertian psikologi. Pengertian psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu itu mempelajari ilmu alur, pemikiran manusia, dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Konsep dan pemikiran karakteristik ruang lingkup manusia. Contohnya sebagai berikut. Contoh sensasi yang pertama yaitu melalui proses mendengar. Sebuah stimulus berupa bunyi atau informasi tertentu akan didapatkan melalui pendengaran yang kemudian diteruskan sebagai sebuah sensasi mendengar. Suara-suara akan diinterpretasikan menjadi sebuah sensasi mendengar ketika terpapar oleh seseorang. Saat seseorang dipanggil, maka akan terjadi proses sensasi dalam komunikasi intrapersonal yang berlangsung. Panggilan tersebut merupakan stimulus berupa suara yang kemudian akan ditangkap indera pendengaran. Proses mendengar inilah yang kemudian disebut sebagai sensasi, sebuah awal dari tahap komunikasi intrapersonal sebelum stimulus tersebut kemudian diproses hingga ke tahap berpikir untuk menghasilkan respon. Contoh selanjutnya yaitu melalui proses melihat. Informasi banyak bisa berupa apa yang kita lihat dan kemudian akan kita pikirkan. Inilah yang kemudian disebut sebagai sensasi melihat. Ketidakjelasan visual yang kemudian menjadi jelas itu adalah contoh dari sensasi melihat. Saat kita sedang berjalan-jalan dan mengamati wajah orang-orang, disitulah terjadi proses recognition atau pengenalan wajah. Ingatan kita pada wajah-wajah orang akan menyebabkan kita merasakan sensasi berupa sensasi penglihatan. Tahap ini kita hanya akan sekedar melihat wajah-wajah orang lain tetapi belum sampai mengidentifikasi apakah wajah tersebut merupakan wajah yang kita kenal atau bukan. Contoh yang ketiga yaitu penciuman. Stimulus juga bisa dalam bentuk bau yang bisa kita rasakan. Ini kemudian akan dijadikan sebuah sensasi yang bisa kita interpretasikan sendiri. Sensasi membau inilah yang kemudian masuk ke dalam contoh sensasi dalam sistem komunikasi intrapersonal. Proses membau ini biasanya juga akan meneruskan pesan berupa stimulus bau yang kemudian akan memicu persepsi kita. Sebagai contoh, saat kita mencium wangi dari orang lain, kita mungkin akan merasa lebih nyaman untuk melakukan interaksi dengan orang tersebut. Kesimpulannya, ruang lingkup psikologi komunikasi menekankan pada sifat, karakteristik, dan langkah dan tingkah laku manusia yang berbeda. Oleh karena itu, agar komunikasi berhasil dan efektif, sangat penting untuk memahami antar manusia. Terima kasih.